Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di bawah. Ambil sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan agenda kita untuk bedah buku Motivation and Personality-nya Abraham Maslow. Sudah lebih dari setahun, alhamdulillah masih berjalan meskipun kita belum sampai bab tentang motivasinya ya. Ya. Tapi alhamdulillah masih tetap berjalan meskipun tertatih-tatih ya. Di sini teman-teman guru BK juga makin sulit untuk mengajak bergabung, tapi alhamdulillah selalu ada orang-orang baru yang masih mau ikut belajar bersama kita. Di sini ada, saya perkenalkan, nggak perlu diperkenalkan lagi kali ya, udah kenal semua. Pemantik kita hari ini ada Bapak Teddy Prasetya Yuliawan. Halo Pak Teddy. Ya, sudah. Halo. Sekarang. Aku jadi host sekarang. Iya, Lydia. Oh iya, apa-apa lah ya. Ya. Jangan jadi ketua aja, tiba-tiba jadi ketua lagi nanti. Ya, Pak Teddy ini sudah membersamai kita di Guru BK Belajar sejak ya lebih dari setahun yang lalu ya, dan juga mengajak kami Creative Director Guru BK Belajar untuk mencoba sebuah cara belajar yang kita mungkin belum terbiasa atau belum banyak mengikutinya di komunitas-komunitas yang lain. Di sini bersama para pembahas yang ada di flyer ya. Di sini sudah ada Mbak Ririn Yuniasi yang dengan rendah hati hanya ingin disebut sebagai pegiat kajian pendidikan ya. Yang sebenarnya kalau ditulis lengkap gelarnya itu nggak muat flyer kayaknya ya. Ya, selain PhD juga ada 2 gelar master ya, yang dua-duanya luar biasa ya, dari Australia dan Amerika Serikat. Keren banget. Di sini ada Creative Director Guru BK Belajar juga, Nurjani Astianti. Nurjani yang akan ikut membahas juga, mewakili perspektif kawan-kawan Guru BK SMK, dari SMK Negeri 1 ya, Soreang, Jawa Barat. Juga ada Bu Nini Febriani juga hari ini akan mewakili perspektif guru BK SMP ya, dan Bapak Ibu guru di sini juga ada Bu Tari, Pak Heriadi, selamat bergabung Pak Heriadi, juga ada Bu Amelia, Bu Nuraida, ya kita semua punya kesempatan yang sama untuk membahas setiap kata, setiap kalimat, butiran ilmu dari Abraham Maslow. Ya, langsung saja dimulai Pak Teddy, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada orang Tangerang Selatan, Pak Heri ya. Oke, baik. Alhamdulillah nih Bapak Ibu. Ada yang bisa bergabung ya, tapi walaupun nggak bisa bergabung, live streaming YouTube-nya bisa di save juga. Ini untuk kesekian kali ya, ke-19 ya alhamdulillah ya. Setahunan lebih ternyata 19 kali gitu ya. Dan ya ini nih kita nanti deg-degan ini ya kalau pada ke Singapura, pada ke Riyadh ini nanti. Moga-moga tetap berjalan ya. Entah gimana caranya lah ya, tetap berjalan. Nah, Bapak sekalian yang baru gabung, tadi nih saya lagi on the way kirimin file PDF-nya ke chat di Zoom ini, masih proses. Nanti kalau sudah nyampe silahkan di-download bagi yang belum punya ya. Jadi bukunya masih susah cari, semuanya ke iseng-iseng browsing di website penerbit yang pernah menerbitkan terjemahannya. Cantrik Pustaka di Jogja, tapi masih sold out, jadi belum dicetak lagi. Nggak tahu apakah cetak lagi apa enggak, jadi ya mohon maaf ya yang Maslow, karena memang tapi beliau tuh meninggal tahun berapa ya? Oh, 70-80-an ya. Kan katanya copyright buku itu pas setelah 70 tahun
dari tahun meninggalnya gitu. Jadi kalau belum 70 tahun ya sebenarnya masih ada haknya beliau dan keluarganya, tapi karena mau gimana lagi ya, susah nyarinya. Tapi sementara ini dulu. Nah, kita sudah sampai pada bab ujung dari bab ini ya Pak Ibu ya. Jadi kita bahas buku Motivation Personality, kita masuk ke bab 2. Baru sampai bab 2 sudah 19 kali. Ini bagaimana baru ikut mungkin bertanya begitu. Tenang saja karena waktu bahas kata pengantarnya aja 18 halaman seperti itu. Jadi kata pengantarnya kayak satu bab sendiri, kemudian masuk ke bab 1, bab 2. Nah, bab 2 ini sudah hampir habis. Saya review sedikit mungkin. Bab 2 ini masih bicara soal, jadi belum bicara soal ininya ya, teori motivasinya baru setelah ini. Nanti insya Allah di bab setelah ini. Ini ya, filenya udah nyampe belum tuh? Di chat kelihatan nggak? Kalau udah nyampe monggo di download. Tapi kalaupun nggak bisa di download di Zoom, browsing aja ketemu kok file ini. Gitu ya, gampang banget nyarinya. Nah, jadi ini masih bicara soal metode penelitian yang coba dikritik oleh Pak Maslow, sehingga akhirnya juga beliau menawarkan alternatif pendekatan sehingga lahirlah si psikologi humanistik ini mungkin bersamaan generasi ilmu yang lainnya. Lalu apa namanya? Tapi aku merasa beruntung ya. Saya sedikit cerita ya teman-temannya. Jadi saya kan baru mulai kuliah lagi nih, masih matrikulasi terus mulai mengerikan karena satu mata kuliah bahan bacaannya ada 4 buku, ada yang 100-an halaman sampai yang 700-an halaman. Satu mata kuliah Mbak, baru satu mata kuliah. 4 buku terus satu teks itu saya kemarin baca ada teks yang cuman 100-an halaman ya bukunya Russell itu satu paragraf mesti dibaca 4 kali 5 kali terus kadang-kadang dimeremin dulu gitu ya. tapi kayaknya ini gara-gara setahunan kita bahas kalimat per kalimat ini jadi agak lumayan gitu loh. Jadi makasih loh buat guru BK Belajar, aku jadi ada persiapan gitu. Terus teman-temanku bilang begitu ya, jadi wah ini kok saya baca nggak ngerti-ngerti. Oh tenang aja, emang begitu, santai aja. Kita nanti nih ya, yang minggu lalu kalau nggak salah, 2 minggu lalu ya, kita nerjemahinnya yang paragraf ini panjang ini juga ngos-ngosan ini. Ini yang berikutnya agak lebih ringan. Nah, jadi ini akhir bab 2. Moga-moga yang baru gabung nanti jadi makin semangat karena berikutnya, nah ini kita akan masuk ke preface to motivation theory, akhirnya baru nyampe ke agak masuk ke teori motivasinya yang sering kita kenal itu, tapi kayaknya sih kita akan nemu hal yang beda. Cuman, nah pertaruhan ya apakah kita akan selesai di 2 halaman ini? Mari kita lihat ya. Saya coba terjemahin bebas dulu. Nanti silakan kita diskusikan habis itu ya. Jadi Bapak Ibu yang datang di sini kita diskusi ya. Ini bukan pemaparan materi, bukan. Jadi ini diskusi bedah teks, bedah buku gitu ya. Dan bukan dibedah oleh ahlinya ya. Jadi mohon maklum ya. Jadi kalau nanti ada nanya gitu kemudian ternyata kita nggak bisa jawab gitu ya, mohon dimaklumi memang kita bukan ahlinya. Kita pengen belajar dari yang Maslow ini gitu ya. Oke. Bahasan ini kan kita mulai masuk sini nih ya. Yang mean centering ortodoksi ini sebenarnya ada di bahasan ini ya, the dangers of scientific orthodoxy. Jadi bahayanya kekolotan ilmiah gitu ya. Jadi di dalam dunia ilmiah ternyata kalau di bahasan sebelumnya ada kekolotan gitu, kekolotan metodologi gitu ya. Yang akhirnya coba diobrak oleh Pak Maslow dan akhirnya melahirkan pendekatan beliau ya. Bukan cuma beliau sih ya, tentunya orang-orang di zaman itulah yang pengen mendobrak. Oke, bismillah ya, kita coba ya. Mean-centered orthodoxy encourage scientists to be safe and sound rather than bold and daring. It makes the normal business of the scientists seem to be moving ahead inch by inch on the well-laid out road rather than cutting new path through the unknown. It forces conservative rather than radical approach to the not yet known. It tends to make him into a settler rather than a pioneer. Ini baca Pak Maslow, habis baca Russell kok agak ringan rasanya ya. Ini aku ngerti nih mereka ini. Aku tuh sakit kepala kemarin 2 hari baca buku tipis itu. Nah ini nih. Jadi terjemahan bebas ya kita coba ya. Jadi mean centered orthodoxy. Jadi
sains yang kolot, yang berpusat kepada means atau cara ya, pada metode, itu cenderung mendorong para ilmuwan untuk menjadi cari aman gitu ya, daripada bold and daring ya, daripada berani gitu ya. Kemudian akhirnya ya saintis itu atau ilmuwan itu akhirnya ya jadi ngerjain bisnis as usual gitu ya, seperti halnya orang-orang yang kerja di kantor biasa ya. Jadi harusnya mereka tuh ilmuwan, tetapi ini jadi BAU gitu ya, business as usual. Kemudian ya gerak sedikit-sedikit lah gitu, nambah-nambah penelitian, dapat dana mungkin gitu ya. Dapat dana penelitian, dana hibah gitu ya. Nah, daripada di well laid out road, jadi di apa namanya, di jalan yang udah mapan, daripada mencoba untuk memotong jalan gitu ya, yang tidak diketahui, misalnya buka apa namanya, buka jalan baru di hutan gitu misalnya. Proses min center ini juga akhirnya mendorong ya sifat konservatif daripada mendorong kita untuk bisa lebih radikal ya, mencari sesuatu yang not yet known, jadi mencari sesuatu yang tidak diketahui, nggak berani gitu nyari sesuatu yang nggak diketahui. It tends to make him into a settler rather than a pioneer. Jadi ya akhirnya membuat saintis itu menjadi orang-orang yang ya settle gitu ya, acek mapan. Nah, yang penting mapan gitu ya, daripada berusaha untuk pengen menjadi pioneer. Mungkin lanjut sedikit sampai sini ya, dua paragraf supaya lebih utuh ya. The proper place for the scientist, once in a while at least, is in the midst of the unknown, the chaotic, the dimly seen, the unmanageable, the mysterious, the not yet well phrased. Menarik ya penggunaan kata-katanya Pak Masud pakai strip-strip ini. This is where a iya. This is where a problem-oriented science would have him be as often as necessary. And this is where he is discouraged from going by a means-racing approach to science. Nah, jadi harusnya seorang saintis itu atau ilmuwan itu tempat yang tepat itu adalah ya paling enggak sesekali ya, tidak harus terus-terusan, tapi sesekali itu adalah berada di tempat yang tidak diketahui, yang kacau gitu, yang enggak dilihat orang, yang masih enggak termanage gitu ya, yang misterius ya, yang bahkan belum terjelaskan ini apa, harusnya ada di situ katanya. This is where a problem oriented science. Nah, disinilah letaknya si sains yang berorientasi kepada problem, kepada permasalahan ya. Sementara yang dikritikkan di sini sains yang berorientasi pada means gitu. And this is where he discouraged from going by means. And jadi disinilah dia di tempat yang seperti ini, di tempat yang tidak jelas ini, dia didorong untuk tidak menjadi means centering ya, tapi mencoba menjadi pionir. Mungkin begitu terjemahan bebasnya, monggo kita komentari dulu, kita renung-renungkan dulu ya. Mungkin sedikit ini yang kalimat terakhir Mas Teddy. Jadi bukan didorong untuk tidak. Gimana tadi kalimatnya Mas Teddy yang terakhir? Didorong untuk bukan didorong ya, apa discourage itu apa ya? Discourage itu lawannya didorong. Ditarik. Ya, itu tadi mungkin artinya secara kalimat mungkin ini, tapi esensinya kadang mungkin bahwa mean centering ini cenderung mendiscourage. Discourage itu apa ya? Membuat tidak bersemangat ya, membuat tidak terdorong. Susah banget bahasa Indonesianya. Jadi mean centering ini, jadi kalau kalimat di atasnya itu bahwa saya senang di paragraf yang kedua itu kata the midst ya. Jadi bukan hanya berada, kenapa dia nggak pakai at, kenapa dia nggak pakai in atau, tapi in the midst. In the midst itu kayak di tengah-tengah. Kadang saya kalau memvisualkan tuh kayak di tengah pusaran gitu. In the midst. Makanya dia memakai kata the midst of the unknown, dan semua itu kata-kata yang blur gitu ya. Unknown, chaotic itu strong banget itu. Dimly seen, jadi remang-remang kalau dibahasa. Jadi unmanageable itu kan misterius gitu.
bahwa berada di tengah ketidakjelasan itu adalah kenapa problem centering itu perlu. Kenapa melihat science dari problem centering itu diperlukan, bahwa scientist itu ya memang every now and then atau once in a while itu butuh ada di situ. Dan kondisi itu yang di-discourage, yang tidak didorong oleh min centering gitu. Jadi in other words, kalau di-rephrase gitu, kalau kita pakai min centering terus, kita nggak akan berani atau mungkin tidak akan mau mencoba berada di tengah kekacauan dan ketidakpastian itu, karena lebih suka settler. Kita milih ke jalur-jalur riset yang aman-aman saja. Aman. Jadi kalau saya selalu senang, maaf ya Bapak Ibu Guru, contohnya Action Research PTK itu ya model itu yang siklusnya itu rapi gitu, prosedurnya itu aman. Gitu. Mungkin ini aja, biar lebih nuans, diskusinya biar lebih nuans, lebih ini di paragraf kedua, Ya. lebih bernuansa karena itu tadi kata the myths and discourage. Monggo yang mau berpendapat. Silakan, yuk komen dulu. Ini kalau coba kita tarik ya ke dalam dunia masing-masing ya. Silakan coba direfleksikan ke dunia masing-masing, itu kira-kira implikasinya kayak apa gitu ya. Jadi cenderung untuk harusnya kan ya sesekali ya, paling kan dari once in a while ya, kita tuh cari sesuatu yang baru, yang tidak jelas, yang gitu ya. Makanya kalau nggak salah, kalau kita baca biografi, tahu di Indonesia ada nggak ya? Mungkin kayaknya ada, tapi apakah itu termanfaatkan di banyak penulis? Aku temu misalnya, aku lu bingung ya Pak, Stephen Covey itu nemu ide bikin Seven Habits itu salah satunya waktu dia sabbatical leave itu, yang benar-benar nggak ngajar tapi digaji ya, bahkan dibiayai, terus dia ya bisa dibilang tanda kutip ya liburan sama keluarganya, tapi di tempat yang dekat kampus, lalu ada perpusnya, tiap hari dia ke situ, lalu menemukan satu sentral ide yang kemudian berkembang menjadi risetnya itu gitu kan. Itu kan chaotic, nggak jelas ya, dikasih aja sama kampus ya, pokoknya wes kamu boleh gitu. Iya, dan dari cerita-cerita ekstrim, orang yang menemukan hal-hal ekstrim itu memang ada sesuatu yang dalam cycle kesehariannya berubah ekstrim gitu. Jadi dan itu lumayan common ya di budaya. Jadi kalau dibilang budaya akademiknya Western, makanya selalu ada writing retreat. Jadi mesti kalau itu pergi ke tempat yang agak jauh, yang kayak disconnect, memutus hubungan kita dengan sehari-hari kita, karena kita pengen come up dengan itu tadi, hal yang pengen dapat hal yang itu. Saya pernah baca guru di UK, itu ekstrim banget. Dia punya anak 2 atau 3 gitu, memutuskan untuk pensiun dan uang pensiunnya itu, jadi dia beli van gitu sama anaknya masih sekitar usia SD kalau pas waktu saya baca artikelnya, sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi dia pergi camping gitu, dan mengajak anaknya itu, semuanya di homeschooling sama mereka, jadi sekeluarga ini jadi kayak gypsy gitu, pakai camp kemana-mana, terus sleeping under the sun, under the star gitu, jadi malam-malam ini, dan anak-anak diajaknya nulis, jadi benar-benar radikal cara belajarnya. Itu mungkin menerjemahkan kata radikal itu memang mencabut dari yang rutin gitu. Itu yang harapannya apapun riset, apapun lah rutinitas kita, mungkin kuliah. Jadi untuk mungkin dapat itu yang lagi dicari sama yang ke Singapura sama ke Riyadh itu ya mungkin. Iya. Coba kita minta pendapat mereka deh. Iya. Tapi mungkin kalau saya merefleksikan saya sendiri ya, membandingin zaman risetnya skripsi, dulu saya cari aman, biar caranya cepat lulus aja. Pragmatis waktu itu, karena berpikir, jadi saya ikut riset payungnya dosen,
Jadi dosen butuh asisten gitu, tapi terus kita boleh ngambil sebagian datanya, terus nganalisis dari satu aspek aja. Kuantitatif, ya, alpha kronbach gitu. Oh, saya pakai dari S1 udah kualitatif person, jadi nggak pernah pakai uji statistik. Itu mixnya cuma frekuensi karena masih datanya sedikit banget. Terus ya itu cari aman. Nah, begitu radikalnya ya itu di sini di kota di Melbourne kayak di Melbourne. Ini lagi super kangen. Jadi ya ngerasakan banyak hal, bahkan cara berpikir, bahkan dari literasinya ya, cara membaca struktur kalimat bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kan agak berbeda. Banyak hal dalam hidup dicabut dan harus radikal. Makanya balik-balik jadi orang aneh ya, Teh jadi. Dan jauh lebih ekstrim lagi riset saya yang terakhir memang. Jadi kata per katanya Pak Maslow ini speaks to me so loud. Jadi sangat ya benar. Aku kemarin karena nggak pakai lagi itu riset patennya yang kalau di education itu kan belakangan memang setelah post developmentalis dominasinya udah agak berkurang itu kan somehow ada dominasi yang namanya konstruktivis. Karena ketika konstruktivis itu dianggap lebih relevan gitu ya, di banyak konteks itu lebih bisa, ini jatuhnya banyak yang pakai itu. Terus nanti ada sedikit cabangnya tuh sosial konstruktivism gitu. Dua itu malah kayak jadi dominasi lagi gitu. Dan ya keluar. Cuman belum ada kesempatan ini ngobrol sama Mas Teddy tentang new materialism lebih jauh. Terus keburu saya lupa takutnya. Nanti tak bikinin ini aja rekaman. Aku lagi seneng bikin rekaman ngobrol. Nanti Bibi juga tak ajakin lah rekaman ngobrol. Mungkin refleksi ringan saya itu monggo. Teh Jani mau kayaknya udah nyalain mic. Boleh. Ini saya sebetulnya semalam masih agak loncat-loncat pikirannya. Karena baca ini jadi ingat itu saya nyari-nyari bukunya. Sebetulnya Paul Newman itu pernah bilang katanya seorang guru itu paling tidak butuh menghilang, kalau bahasa dia disasosiasi ya, dari kerjaannya minimal 4 tahun sekali. Jadi dari proses rutinitas dia menghadapi siswa, berhadapan dengan administrasi, walaupun mungkin latar dia di Amerika administrasi guru nggak seunik di kita ya. Katanya 4 tahun sekali itu guru mesti keluar disasosiasi, dia cari sesuatu yang something new gitu, sesuatu yang benar-benar baru. Mau itu dia ambil kursus, mau dia sekolah lagi, mau dia apa gitu, untuk katanya merecovery atau menyelesaikan proses healing dia secara pribadi dan secara profesi. Nah di sisi lain kita ini udah mau 2 tahun ya proses pembelajaran jarak jauh, dan mungkin di beberapa sekolah sudah mulai PTM terbatas gitu. Dan minggu depan ada yang mulai itu. Saya Senin depan ini mulai di sekolah saya. Agak cukup kaget karena ternyata obrolan-obrolan kita tuh seputar administratif tuh masih seperti itu juga gitu. Kayak tagihan-tagihan administrasi yang sebetulnya ketika di pandemi 2020 itu kita belajar bahwa misalnya yang paling simple RPL atau RPP itu bisa sangat growth ya seiring dengan kebutuhan peserta didik. Tetap aja tagihannya harus dikumpulin di awal tahun gitu. Karena ini menjadi dokumen sekolah. Tapi tiba-tiba di tengah tahun kemarin aku yang lucunya itu kan, mana yang tahun 2018, mana tahun kita udah kemana gitu, udah blast gitu ya. Jadi itu masih terus dilakukan semacam ya RPL, RPP dan lain sebagainya. Itu kan salah satu tipikal min center yang fokus di ini ya, di metodologi, teknis dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa ada problem-problem spesifik yang tidak kita hadapi sebelum pandemi dan sekarang kita hadapi gitu. Ada tipikal anak dan karakteristik orang tua keluarga yang kita hadapi sekarang yang sebelumnya kita nggak hadapi, yang itu nggak bisa selesai dengan hanya ngumpulin administrasi yang sama dari tahun ke tahun. Saya tergelitik tadi dengan baca dari Maslow itu ya, bahwa yang dituntut seorang scientist
dalam kapasitas apapun, entah itu guru ya, kami mungkin di sini guru, Mhm. bahwa yang dituntut itu bukan konservatif tapi radikal, justru dalam Ah, pengertian yang tadi sangat apa ya, iya. kalau berbicara kedirian, berbicara problem center, berarti memang benar-benar harus ngelihat ke akar masalah gitu. Walaupun di Hmm. kita kadang-kadang cenderung radikal tuh udah apa-apa ke radikalisme yang deket-deket dengan terorisme ya. Ini bukan itu gitu ya. Ini bukan itu. Terus tadi ada kata-kata bold and daring gitu. Daripada ngambil safe and sound gitu ya. Bahwa Ya. menjadi bold, menjadi daring ini kemudian menjadi penting. Terbayang mungkin bagi para guru BK rasanya bagaimana ketika di masa pandemi. Nih anaknya udah menghilang sekian lama, guru BK cariin gitu kan dan lain sebagainya. Itu merupakan apa? Kemudian tiba-tiba ada kebiasaan baru nggak? Kalau di sekolah saya ada kebiasaan baru kayak gini. Jadi kalau ketika PJJ entah itu sinkronus atau asinkronus, muridnya yang hadir cuma dikit, itu guru-guru komplainnya ke wali kelas atau ke BK. Ini anak ini nggak datang dan lain sebagainya, pada kemana? Sampai saya kaget kemarin terjadi letupan juga. Beberapa wali kelas tuh curhat sama saya, terus dia bilang gini, emang tanggung jawab gue katanya, anak-anaknya yang hadir cuma 40% atau 50%. Ngaca dong, introspeksi dong, menarik gak sih lu ngajarnya? Ini kasarnya gitu. Tapi ini menjadi sebuah refleksi penting bahwa Iya. engagement siswa itu bukan semata tanggung jawab sebagian pihak gitu. Yang Hmm. kemudian menjadi beban siapa dan lain sebagainya. Iya, Tapi iya, ini iya. jadi marilah kita jadi tanggung jawab bersama bahwa sejauh mana kita bisa menyelenggarakan pembelajaran tadi, kalau bahasa Mas Lo tuh Hmm. bold and daring. Yang Daring, anak yes. itu merasa untuk I need to engage gitu, mau apapun kondisinya gitu. Karena banyak sekali ya catatan-catatan misalnya, lah waktu sinkronus kok nggak bisa gabung, tapi di medsos aktif banget, di TikTok ada, di IG muncul, di YouTube tampil gitu, tapi ketika sinkronus nggak ada misalnya. Where are you kid gitu kan, anak-anak sekarang gitu. Nah terus satu lagi tuh ini poin penting dari Mas Lo tuh to become a pioneer rather than a settler ya. Ini aku balikin tadi, kalau Min Center ortodoksi katanya ada kecenderungan jadi settler rather than a pioneer. Saya yakin teman-teman guru BK yang benar-benar berdedikasi di masa pandemi ini pasti pada jadi orang gila di tempatnya masing-masing ya. Karena bisa jadi menjadi pioneer. Misalnya dalam yang terdekat nih. Sekarang kan kita terangkat lagi ya masalah-masalah learning loss ini. Tetap aja kita Learning eh, loss. tetap aja nggak mau ditubrukin ketika kita angkat learning gains-nya juga angkat dong, jangan Iya. berbicara loss doang gitu ya. Nah itu tetap masih ini, apalagi mendekati AKM. Aku kaget banget ya my bro, my AKM apa sis AKM? gitu. AKM assessment kompetensi minimum dari Oh, ANA, oke. Assessment Nasional. Karena ternyata pemahaman itu justru belum juga masih proses ya, masih berproses terbangun di kalangan kita teman-teman guru. Jadi masih ada pertanyaan, nanti perlu di-treat nggak nih anak yang mau AKM supaya nilainya bagus gitu. Aduh, aku agak ngeri juga ketika ada pertanyaan seperti ini. Gitu. Nah, ya mudah-mudahan sih seiring proses-proses berjalan belajarnya teman-teman guru di banyak sesi, di banyak webinar ini bisa lebih bagus untuk mindahin ini nih dari ortodoksi min center ke problem center. Saya sih berharap kalau memang benar ada kegiatan-kegiatan kayak kemarin kan guru penggerak habis yang satu angkatan nih 9 bulan itu buat saya pribadi sih cukup mendobrak ya, karena dalam sejarah Indonesia baru ada PKB 9 bulan yang long term gitu, walaupun mereka masih ngajar seperti biasa. Karena kalau kita mau ikutan Paul Newman beneran 4 tahun itu bener-bener gitu keluar gitu, disasosiasi sama dunia ngajar, nanti balik lagi dengan ini, walaupun kalau kayak gitu kita nggak tahu masih diterima nggak di tempat kerja gitu. Udah 4 tahun ngilang gitu kemana gitu ya, nggak tahu kita mencari itu juga nggak, itu rahasia deh. Nanti tinggal bikin aja guru BK belajarnya, kalau nggak diterima lagi kan bikin yayasan gitu. Nah gitu, tapi Bikin Mbak Ririn kayaknya kerjaan kita udah siap bikin kismis ini ya, research center. Woi, cakep. Nyentil-nyentil yang ngebahas BRIN.
Kismis Research Center. Iya kayaknya. Udah di YouTube-in loh, udah di YouTube-in. Di YouTube-in. Oke. Logonya logo itu tuh apa namanya, model atom kismisnya Dalton. Roti kismis kan dulu kan, sebelum itu kan Udah roti ya, kismis. udah mulai ada gejala-gejala radikal. Nothing settle about it. Monggo, ada yang mau komen lagi nggak? Atau kita mau lanjutin bacanya? Aku komen dikit itu. Oke, silakan. Jadi banyak sih. Tadi Jani bilang kalau risetnya Paul Newman ya setiap 4 tahun ya. Kalau mungkin aku Paul termasuk Newman, nama tulisannya gimana sih? Paul Newman. Paul M. American Newman. actor. Aku masih cari bukunya loh Mas. Kayaknya dipinjem itu buku udah agak lama Oke. sebetulnya. Oh, ya mungkin aku termasuk guru yang beruntung karena di 4 tahun itu dapat kesempatan keluar gitu ya. 4 tahun pertama jadi guru yang udah frustasi, terus dikasih kesempatan sebulan belajar hal baru waktu itu di Korea. Terus udah mulai ini lagi, terus dapat kesempatan lagi 5 tahun kemudian. Dan tapi akhirnya teringat sama pertanyaan interviewer waktu seleksi kemarin ya. Kamu udah apa alasan kamu mendaftar ke SCLN? Salah satunya saya udah hampir 12 tahun ada di sekolah yang sama gitu. Dan karena ketika dapat kesempatan, ya sayangnya nggak semua guru dapat kesempatan mencicipi hal baru ya, keluar dari zona amannya, ya sehingga ketika apa namanya kita ada di lingkungan, di ekosistem yang rata-rata masih nggak pernah berubah gitu ya, selalu stabil. Nah itu akhirnya kan kita jadi aneh ya, kitanya yang jadi aneh. Nah tadi yang Jani sempat sebutin ya, AKM itu di sekolahku malah udah ada Jani. Jadi anak-anak yang direncanakan akan AKM 45 orang itu disediakan khusus sesi tatap muka untuk persiapan. Dan ya sudahlah. Terus ya, mungkin juga ini apa namanya tadi discourage ya, keputusasaan yang banyak ditemui, dihadapi gitu. Kemarin tuh baru aja ya aku ada murid yang dia hilang selama hilang selama 2 bulan. Dari awal dia nggak ngasih nomor kontak, nggak bisa dihubungi. Terus kita cari alamat rumahnya, ternyata juga tidak ditemukan. Sampai cari data ke sekolah asalnya, SMP-nya itu juga nggak ditemukan lah. Dan kemudian tiba-tiba datang setelah 2 bulan gitu, si orang tua. Bilang katanya kemarin HP-nya rusak. Gitu. Terus ya setelah 2 bulan, terus kenapa nggak datang ke sekolah Bu? Ini kan zonasi, ya zonasi kan artinya rumahnya nggak jauh gitu. Iya, ternyata alamat rumahnya beda dengan domisilinya, terus alasannya nggak ada kendaraan dan sebagainya. Nah kemudian akhirnya kan sampai nih ke BK, anaknya ditanya kamu tuh kenapa nggak ikut? Ditanya saya nggak bisa, nggak ngerti Bu caranya online, karena waktu SMP ternyata dia SMP terbuka. Yaitu SMP ya SMP terbuka lah ya, mungkin latar belakang yang kurang dibandingkan yang lain. Tapi akhirnya kalau di tahun lalu saya malah kasusnya yang 1 semester hilang ada gitu. Jadi ini menurut saya 2 bulan ya masih bisa dibantu. Tapi karena tahun ini kita sudah lebih baik persiapannya, nggak ada, dia tuh cuma sendiri gitu yang hilang, yang lain sudah ditemukan gitu, cuma dia aja sendiri yang hilang. Nah kemudian kan aku proses gitu ya, kamu gimana, masih benar-benar mau sekolah atau gimana? Saya tuh mau sekolah Bu, dan sebagainya. Kemudian udah selesai proses, ya udah oke, sekarang bikin komitmen dalam 1 bulan akan kita pantau, kita ajarin caranya ikut pembelajaran online dan sebagainya. Dan setelah itu aku tuh ditelepon sama manajemen sekolah gitu. Gimana? Anaknya sudah digiring. Terus digiring? Iya, sekarang
saya bilang ini udah selesai, kita udah buat perjanjian bahwa dia siap mengikuti, orang tuanya juga sudah siap berkomitmen gitu, dan anaknya ada kesungguhan di situ, dan akhirnya aku diminta untuk ya udah sekarang temui kepala sekolah, wakasek dan sebagainya dalam rangka mengusir itu tadi, menggiring keluar. Jadi aku ini udah aku proses loh, ini aku yang aneh apa ini ya, karena dia tidak 2 bulan itu nggak bisa ikut pembelajaran karena satu dan lain hal yang mungkin memang perlu digali ya, kok nggak ada keinginan untuk ini, kenapa kasih alamat yang nggak bisa ditemukan, kenapa kasih nomor kontak ya, mungkin kecewa ya, sekolah kecewa dengan yang itu, tapi kan hak dia untuk mendapatkan pendidikan, ya, kemudian kemauan, kesungguhan yang ini ada gitu. Jadi akhirnya ya saya cuma bilang udah kepala semua lah, akhirnya berkumpul lah semua konferensi kasus, dan saya tetap bilang kalau ya saya nggak mau lihat dia sebulan ini, dan ternyata besoknya dia bilang dia kalau bangun jam 10 pagi gitu kan, saya kasih tantangan, kalau kamu bisa ikut jam 7 pagi ikut pembelajaran penuh selama 1 bulan, kan berarti dia udah menunjukkan perubahan, dia udah menunjukkan kesungguhan gitu. Dan ternyata memang dia melakukan itu gitu, dia pagi udah ada, dia ikut semua kelas, dia belajar dengan cepat, dengan dan bahkan tugas-tugas itu dia kerjakan, terus masih disuruh giring. Itu rasanya tuh apa ya, rasanya saya paling benci sebagai guru BK dengan kata-kata itu, giringen gitu, giringen biasanya ajak dia, arahkan untuk keluar, karena kan nggak bisa ngeluarin ya. Jadi ya itu mungkin discourage ya, yang membuat saya akhirnya kepingin udah deh, mungkin kita ketemu situasi baru yang dengan ekosistem yang lebih kecil ya. Kalau sekolah Indonesia kan kalau Singapura itu muridnya hanya sekitar 150 dari SD sampai SMA, gurunya hanya kurang dari 15 orang gitu, yang ya harapannya sih ya bisa punya situasi baru yang mengobati keputusasaan, discourage sebelumnya. Iya. Mantap ini ya. Jadi itu poin menarik banget ya tadi, kecenderungan untuk tadi ya, ada sebuah pola pikir untuk udah diselesain lah, digiring aja lah istilah itu tadi ya. Aku jadi punya makna baru dengan kata digiring nih gara-gara dengar ceritanya Bu Santi nih. Karena tadi selama ini aku mengira digiring dengan baik gitu ya, kayak yuk kita giring yuk barengan sama kita gitu loh tadinya, ternyata digiring gitu, bukan ke dalam tapi keluar. Nah, tapi tadi ada satu pola pikir menarik yang diceritakan sama Pak Santi itu soal hak anak untuk mendapatkan pendidikan gitu kan. Itu kan problem centering, berarti kan kalau di bahasan ini yang tentu saja tidak kompatibel langsung dengan mean centering, yaitu dengan peraturan dan segala macam, itu nggak kompatibel. Jadi kalau bicara peraturan ya bagusnya ya udah diselesain aja gitu kan. Nah, tapi akar utamanya kan sebenarnya dia tetap harus dididik kan gitu kan. Dia tetap berhak mendapat pendidikan. Nah, ini solusinya seperti apa, itu yang tidak bisa semudah itu ya dengan aturan yang ada, tetapi perlu kreativitas ya dan niat baik itu. Oke, baik. Wah, ini menarik nih kalau direfleksikan ke situ ya bisa nyambung lah ya. Nih, mau kita lanjut dulu supaya agak ada kemajuan lagi gitu kita. Kayaknya next paragraph lebih thought-provoking. Iya. Ini ada berarti masih ada 3 poin ya. 2 poin ya. Ini sampai sini ya. Oke, bismillah ya. Overstress on methods and techniques encourage scientists to think, one, that they are more objective and less subjective than they actually are. And number 2, that they need not concern themselves with values. Methods, pelan-pelan lah ya. Jadi penekanan yang berlebihan kepada metode dan teknik mendorong ya ilmuwan untuk berpikir bahwa mereka itu orang yang lebih objektif dan tidak
atau tidak terlalu subjektif ya daripada kenyataannya gitu ya. Jadi di sini sebuah kritikan ya. Sebenarnya nggak juga gitu ya. And that they need not concern themselves with value. Jadi dan nggak perlu khawatir bahwa pendekatan mereka, teknik mereka, ya riset mereka itu pasti bebas daripada nilai-nilai gitu ya, daripada values gitu ya. Dengan objektivitas ini kita pasti akan bebas nilai gitu, nggak perlu khawatir akan objektif. Methods are ethically neutral. Problems and questions may not be for sooner or later. They involve all the knotty arguments about values. One way of avoiding the problem of values is to stress the technique of science rather than the goals of science. Indeed, it seems probable that one of the main roots of the mean-centered orientation in science is the strenuous effort to be as objective, non-valued as possible. Jadi metode memang secara etis itu netral ya. Kemudian problems dan questions may not be, sementara ya pertanyaan atau perumusan permasalahan itu seringkali tidak netral ya. For sooner or later they involve all the knotty arguments about value. Jadi memang kalau kita fokus kepada problem centered ya, pada pertanyaan penelitian atau masalah yang mau kita teliti, itu memang pasti tidak akan bebas nilai gitu ya. Misalnya di Amerika gitu ya, dengan pola pikir liberalnya ya sah-sah aja dan biasa banget ya orang bikin tema soal LGBT sebagai riset yang biasa gitu ya. Di sini kan masih harus butuh perjuangan keras ya kalau mau berani seperti itu. Jadi memang problems itu pasti akan tidak bebas nilai. One way of avoiding the problem of values is to trace the technique of science rather than the goals of science. Nah memang akhirnya ya, ini kalau saya memahami kalimat ini ya, memang dengan seorang ilmuwan fokus kepada metode, ya itu cara efektif ya untuk menghindari omongan soal value, soal nilai gitu ya. Seolah-olah kalau sudah menggunakan teknik tertentu gitu ya, maka akhirnya kita nggak perlu khawatir bahwa pada saat kita memilihnya pun kita sebenarnya menggunakan nilai tertentu gitu ya. Sementara kalau misalnya kita mau membahas satu tema yang spesifik yang terjadi, ya pasti di situ akan kita harus berani ya, bold and daring tadi tuh ya, berani untuk berurusan dengan perdebatan soal nilai. Ya gitu. Indeed, it seems probable that one of the main roots of the mean-centered orientation in science is the strenuous effort to be objective. Ya memang kenyataannya begitu. Jadi akar utama dari mean-centered orientation ya, atau sains yang berorientasi kepada cara itu adalah memang usaha ya, penekanan usaha kepada objektivitas ya, sebisa mungkin sangat objektif gitu ya. But as we have seen in chapter 1, di chapter sebelumnya, science is not and cannot be completely objective, which is to say independent of human values. Nah, ini sudah dibahas nih teman-teman, mungkin bisa nonton ini ya Bapak Ibu ya, di video-video tahun lalu kayaknya nih ya. Jadi nggak mungkin sih kenyataannya, dan itu argumennya cukup menarik ya Pak Mas Nuh, bahwa sains tidak mungkin bisa completely objektif gitu ya. Furthermore, it is highly debatable whether it ought even to try to be that is completely objective rather than as objective as it is possible for human beings to be. Jadi jadi perdebatan ya, apakah mungkin gitu ya kita tuh betul-betul objektif sebenarnya gitu. Nah itu di bab 1 udah cukup panjang diuraikan. All the mistakes listed in this chapter and in the previous one attest to the dangers of attempting to neglect the shortcomings of human nature. Jadi berbagai kesalahan itu maksudnya yang ini nih. Jadi ini yang dianggap Pak maksud sebagai kesalahan ya, poin-poin ini ya, poin-poin yang garis miring ini. Yang dijelaskan di chapter ini, di chapter sebelumnya. Shortcoming itu apa ya, Mbak? Shortcoming itu kayak menyederhanakan ya. Iya. Diringkes gitu, tapi ada yang kececer jatuhnya. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan mean-centered science itu seolah-olah kayak menyederhanakan kompleksitas manusia lah gitu ya. Manusia itu kompleks, tapi kok seolah-olah bisa diobjektifkan gitu ya. Not only does the neurotic pay a huge subjective price for his vain attempt,
ironically enough, he also becomes progressively poorer and poorer thinker. Jadi ya, ini aku agak pelan-pelan ya. Not only does the neurotic, maksudnya piye? Kenapa kok tiba-tiba ada neurotic di sini ya? Subjective phrase. Oh, ini perumpamaan ya maksudnya ya. Tidak hanya, nggak hanya orang yang neurotik saja ya maksudnya ya, yang pay a huge subjective price for his vain attempt. Vain apa sih? Vain itu kayak kayak nggak normal itu loh. Sia-sia. Sia-sia ya. Oh, jadi ini semacam ini ya, semacam sindiran ya, sarkas juga nih Pak Maslo ya. Vain attempt itu mungkin ininya satu phrase gitu ya. Vain attempt itu unsuccessful, unproductive, usaha yang sia-sia. Jadi bukan cuma orang yang neurotik aja, neurotik itu orang punya ini ya, yang punya apa? Gangguan kejiwaan itu bukan cuma mereka saja yang suka bikin hal yang sia-sia. Tapi ironisnya ya para pemikir ya, saintis itu kadang-kadang ya dengan menekankan terlalu banyak pada objektivitas itu juga sebenarnya melakukan hal yang mirip gitu ya, dan membuatnya menjadi pemikir yang pure, yang pure itu yang pure thinker apa ya? Pure itu kualitasnya rendah ya, tidak. Iya. Jadi pemikir yang kurang berkualitas lah gitu ya. Oke, monggo yuk kita bahas. Ini Bu Santi izin ya tadi ya. Iya. Berarti silakan. Ya, Mbak Ninik juga kayaknya ada kendala teknis ya. Iya, di laptop ya. Oke, monggo yuk komen-komen. Pak Heri silakan ya. Pak Suaif, Bu Nuraida, Bu Amelia, Bu Ari. Monggo kalau mau komen-komen di bagian ini atau sebelumnya juga boleh sih. Nyimak dulu Om Teddy. Jangan kelamain Pak Heri. Yang tadi saya ini nih menarik yang tadi mengenai radikal ya. Nah, ini ada suatu pengalaman nih Pak Teddy. Jadi kalau dulu kan biasa kita mengajar monoton ya, itu saja ya. Iya kan? Nah, ini sharing aja nih. Ada teman guru bahasa Indonesia, dia mengajar boleh dibilang radikal ya, boleh dibilang out of the box gitu ya cara berpikirnya. Jadi guru bahasa Indonesia, biasa kan bahasa Indonesia kita mengajarkan cuma di kelas kan, misalnya menerangkan kalimat pasif, kalimat langsung ini. Oh dia semuanya menggunakan, boleh dibilang radikal banget ya. Misalnya anak-anak, ayo kita sekarang masak nih, masak apa gitu kan. Nah, dalam kegiatan itu nanti ketika dia menginikan, oh ternyata anak-anak sekarang lagi belajar, ininya anak-anak masak, tapi dia di situ mempelajari tentang misalnya tentang membuat resume gitu. Nah tadi masakan kamu yang kamu tadi udah masak apa gitu, membuat resume gitu. Nah seperti itu cara berpikirnya. Jadi lama-kelamaan, jadi kita yang tadinya kita terheran-heran, akhirnya lama-kelamaan kita sedikit demi sedikit mengikuti gaya berpikir dia gitu. Jadi kadang-kadang kita juga memasuki jenjang apa itu Pak Heri pun tadi? SMP SMA. SD. Jenjang pendidikannya apa itu guru? SMP. SMP ya betul. Wah itu. Jadi kita sekarang nih kalau belajar nih kadang-kadang kita suka ngikutin gitu ya. Suka mengikuti, kita adopsi gitu ya. Gitu Om Teddy. Jadi kalau kita memang perlu sih sekali-kali kita nggak monoton itu aja begitu ya, guru apalagi guru BK ya. Begitu aja gitu Mbak Teddy. Memang sekolahnya Pak Heri ini radikal sih kalau saya lihat ya. Di SMA-nya itu boleh gondrong Mbak Ririn ya. Boleh gondrong gitu ya, agak jarang tuh. Karena Nabi Muhammad rambutnya sebahu katanya. Sekolahnya dulu. Ya. Sekarang udah nggak boleh Pak Heri. Sekarang radikalnya udah mulai berkurang. Mungkin kakaknya hilang Pak, jadi radial. Ya, jadi menarik ya. Tadi kalau dibilang memang kita
nggak boleh, misalnya kita monoton gitu ya, guru Ya, betul, betul, itu betul. aja ortodoks gitu ya, ikutin yang kayak dulu gitu ya. Memang itu sekarang udah harus radikal gitu. Yes, Apalagi yes, yes. di zaman pandemi seperti ini gitu. Itu harus memang ya guru nih kita harus radikal banget gitu. Iya. Ya, Iya, betul. mungkin betul. radikal itu kayak keluar dari pakem Ya, keluar dari biasanya pakem gitu betul. ya. Tapi ini bukan pakem metode pembelajaran itu ya. Ya, Kenal nggak Mas betul. Dedi? Kenal Betul, ya. pakem nggak? Enggak. Itu ada singkatannya, pembelajaran. Hanya apa Mbak Jenny? Masih di mute. Pak Ikem itu pembelajaran aktif, apa ya Aktif. artinya? Coba Mbak Tari kayaknya hafal nih. Iya. Mau komen kayaknya nih. Iya. Coba Mbak Tari. Kan sempet pakem terus ditambahi i itu jadi Pak Ikem. Pak Ikem. I-nya inovatif kalau nggak salah. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif. Apa lagi? Bu Tari mau komen kayak Aktif. Bu Tari mau Iya, komen mau Utari. komen. Ya. Silakan. Ya, terkait dengan sains tadi ya. Kalau kami di sekolah dasar itu kan kebanyakan sekolah dasar itu katanya nggak ada bimbingan konseling gitu. Tapi di tempat kami itu karena kami Satuan Pendidikan Ramah Anak, jadi kami tetap ada BK gitu. Nah, salah satu program kami itu mengenalkan bagaimana, karena sekarang ya 4 tahun ini visi sekolah kami itu, visi kepala sekolah kami adalah Sainteknik, di mana karakter anak pun kami hubungkan dengan saintifiknya gitu. Kebetulan saya juga guru sains gitu ya kalau di sekolah. Nah, biasanya saya minta anak-anak di kelas besar, utamanya di kelas 5 dan 6, mereka itu suka banget nonton movie gitu. Movie-nya macam-macam ketika kami sebar angket gitu ya. Atau karena sekarang pembelajaran daring, kemarin pembelajaran daring ya, mulai besok Senin baru PTMT. Nah, itu saya buat Mentimeter itu anak-anak pada movie-nya itu wow gitu ya, wow. Tapi masih perlu diarahkan karena apalagi masih anak-anak ya kelas 5 dan 6. Akhirnya saya ajak untuk berkenalan dengan movie yang saintifik. Oke. Gitu. Karena saya ingat ada ada Three Ecological Monster in Bong Joon-ho's film ya. Ini kemarin baru dapat 4 piala Oscar. Ini adalah film Korea ya. Karena baru kali ini Korea itu berhasil mendapat piala Oscar gitu. Biasanya kan didominasi oleh negara-negara yang lain ya. Nah, kemudian saya ajak anak-anak juga mengupas bagaimana film Tarzan itu dari sisi anti antroposentrik perspektifnya, tapi pakai bahasanya anak SD gitu. Kalau di Three Ecological Monster itu anti antroposentrik, saya langsung kalau Three Ecological Monster harus datang nih ya di acara kita terus nih. Kalau yang di Three Ecological Monster ini anak-anak paling suka karena itu anak-anak baru mengenal ternyata ada ya film Korea yang sebagus ini gitu. Ternyata saya kenalkan juga bahwa produsernya ya Bong Joon-ho itu membuat film itu bukan tanpa dasar, tapi karena itu adalah suatu bentuk reaktif atau suatu bentuk kritik dia dari sisi saintifiknya gitu ya, di mana ada kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap industri yang mengkomersialisasikan sains gitu, ilmu pengetahuan. Misalnya kalau di 3 filmnya itu ada The Host. Yang pertama itu The Host. The Host ini anak-anak paling suka karena filmnya itu kayak roller coaster, ada serunya, tapi bukan film monster biasa. Karena di situ ada isu lingkungan yang dengan keras dikritik atau diungkap oleh Bong Joon-ho. Kemudian ada yang kedua, jadi dari ketiga film ya ada The Host, Snowpiercer, sama Okja. Yang paling anak-anak nggak suka itu Snowpiercer, tapi penasaran karena Snowpiercer ini
filmnya benar-benar bikin anak-anak nggak mau makan gitu. Kalau yang Okja anak-anak paling suka karena Okja ada di bercerita- Netflix nih. ya itu karena bercerita tentang dunia anak ya, bagaimana seorang anak kecil yang bersahabat dengan GMO ya, GMO, genetically modified organism. Itu intinya saya menyampaikan pada anak-anak, nah kalau kamu besok mau jadi scientist, jadilah scientist itu yang tidak mudah terkomersialisasikan, maksudnya seperti itu. Jadi jadilah scientist itu yang positif gitu. Jangan sampai ilmumu, scientificmu itu digunakan untuk hal-hal yang kemudian bisa dibeli oleh perusahaan, suatu perusahaan untuk melegalkan industrinya yang itu akhirnya tidak ramah lingkungan seperti itu. Kalau di Bong Joon-ho ini yang paling anak-anak suka karena fiksionalisasinya menarik gitu ya. Jadi kalau untuk anak ukuran kelas 5 dan 6 itu benar-benar mereka bisa fokus tahan lama di depan layar gitu ya untuk lihat film. Terus ceritanya benar-benar fantasi, tapi tetap dibuat real dan masuk akal. Jadi dan itu tidak kita temukan di film-film lokal gitu. Narasi ekologinya juga tuntas. Kemudian konflik seperti Snowpiercer itu kan ada konflik di dalam kereta, bagaimana seseorang itu bertahan hidup kalau yang derajat sosialnya itu paling rendah gitu ya. Itu dia harus berada di gerbong belakang, dia harus meminta keadilan, sementara yang derajat sosialnya tinggi itu berada di gerbong depan. Di situ banyak sekali nilai-nilai sosial yang bisa saya sampaikan ya kepada anak-anak gitu. Akhirnya di situ kami di program BK mencoba untuk menemukan social awareness atau internal awareness ya pada anak. Tanpa kami kamu itu harus respect to others. Tanpa menyampaikan seperti itu, anak-anak langsung bisa menangkap, oh iya ya, Ustada ternyata kalau kita itu berada dalam satu alat transportasi atau satu tempat gitu ya, itu kita nggak boleh membeda-bedakan kasta, membeda-bedakan tingkat sosial, ya harus tetap saling bantu dan sebagainya. Ya bahasa anak seperti itu. Iya. Itu sih. Mantap. Tapi ini yang diceritakan Mbak Tari ini exactly yang disampaikan di paragrafnya Pak Maslo itu. Jadi science with value, karena yang tadi ketika dibilang jangan mudah terkomersilkan karena ethically ada yang diperjuangkan gitu. Dan ini yang mungkin ya, mudah-mudahan ini yang sedang kuliah yang mungkin ngajar dosen, dan nggak harus dosen, saya pikir seawal PAUD ini, tim PAUD-nya ini belum muncul ini kan. Jadi bahwa ini yang mungkin saya rasakan, saya secara pribadi, dan saya senang karena Mbak Tari ini guru SD, berarti kita bisa sangat optimis bahwa di SD kita sudah dimulai gitu. Udah bisa kayak gitu ya? Karena kita itu sering, itu tadi yang di persis di kalimat yang dari pembukaan dari overstress tadi, bahwa dianggap science itu objektif. Kita selalu melihat objektif. Misalnya riset itu seobjektif mungkin. Ayo kita lihat kenyataan seobjektif mungkin. Padahal being a human itu inevitable subjektif. Kita selalu subjektif. Ini yang belakangan kalau saya lagi diskusi dengan guru ngomongin rencana pembelajaran, saya ngajak guru itu buatlah pembelajaran itu sesubjektif mungkin. Agar anak itu lebih relate. The more subjektif akan lebih gampang nyambungnya. Kalau tadi yang diceritain Mbak Tari itu contoh real penerjemahan dari konsep-konsep itu. Jadi semakin subjektif, semakin relatable, semakin mudah nyambungnya, semakin engage, semakin connect gitu. Kenapa anak itu tanpa harus dikasih tahu ini nih dunia ini lagi ada isu lingkungan loh, kita harus lebih aware, jangan buang sampah loh, jangan banyak pakai sesuatu yang kita sebenarnya nggak terlalu butuh loh. Nggak harus ceramah-ceramah itu dihadapkan saja, tapi karena cara
pengalamannya itu sangat subjektifnya si siapa namanya sutradaranya itu, saya nggak bisa nama Korea mengingatnya, taunya itu gimana ya itu bacanya Bong Joon Ho pokoknya lah itulah. lah pokoknya. Nah itu saya yakin si sutradara ini sangat subjektif menaruh pengalaman subjektif dia, value subjektif dia baik secara etis, ekologis, non antroposentrik. Suka banget aku karena itu mencoba kita melihat betapa manusia itu betul, itu jelas ayatnya gitu ya, makhluk paling unggul, tapi keunggulannya itu juga salah satunya muncul ketika kita mengakui keberadaan yang lain gitu, bukan dia superior dalam artian overpower ya, jatuhnya kan seperti itu. Itu mau disambungin ke ilmu apapun nyambung itu, ekonomi, lingkungan, apalagi ilmu agama. Benar. Nah itu yang apa namanya, saya senang banget ini kalimat di Pak Maslo ini, dan saya merasakan sendiri, mungkin dulu waktu kita bahas awal chapter 1 atau malah preface ya yang ngomongin science itu nggak pernah bisa value free, dia pasti ada attach value gitu. Nah itu yang saya ceritakan dulu kenapa Pak, salah satu pertanyaan awal dosen pembimbing saya adalah what this research means to you, Ririn. Kenapa kamu pengen meneliti tentang traditional games? Apa pentingnya buat kamu? Dan dia bukan mencari jawaban, oh karena pendidikan di Indonesia itu judul saya dulu keren, ide saya dulu keren dulu ya. Berarti yang pas jadinya tuh nggak sekeren Mbak Tari. Jadi dulu angan-angan saya itu traditional games untuk pendidikan karakter. Hebat bukan? Dan akhirnya nggak sama sekali nyentuh ke sana gitu. Jadi bukan jawaban-jawaban bahwa pendidikan karakter. Karena di kepala saya waktu memulai riset itu akan membuat semacam katalog resep Mbak Jani, resep. Permainan gobak sotor akan membentuk kerjasama, akan membentuk sifat saling menghargai teman, sportif. Nanti kalau main peta umpet itu membangun karakter begini-begini. Sepreskriptif itu pemikiran saya. Memulai riset. Dan itu keluar, yang dibilang konsultan ya Mbak Ririn ya, dibilang sebagai melalui jalan yang sudah, itu kan udah bisa ditebak kan? Iya, itu ortodoksi itu karena pakem tadi kehilangan i dia. Coba kalau dia pakai i, paikem, i-nya ada inovasinya. Nah, tapi betul, artinya gini. Buat saya secara pribadi kelihatan sekali. Saya masuk dengan ortodoksi pengetahuan tentang riset, tentang pendidikan, tentang permainan tradisional, tentang karakter education. Saya masuk dengan sangat ortodok. Dan dalam proses risetnya itu keluar dengan satunya ortodok apa istilahnya Pak Maslo? Heterodoksi. Betul. Jadi sangat radikal keluarnya karena melihat pendidikan itu sangat nuans, sangat kontekstual, sangat multifaktor, dan non-humannya itu malah dilihat lebih dulu gitu kan. Bagaimana main congklak itu batu-batu itu punya power gitu. Bagaimana film ini sebenarnya yang kalau cerita Mbak Tari ini dilihat dari, saya new materialis Mbak, riset saya kemarin itu cabangnya posthuman. Film ini bisa dilihat sebagai agent of change, performative agent. Karena dengan melihat itu saja, dan itu bukan human kan, kalau mau dibilang thing itu produk pikiran manusia katakanlah itu kan sih dia ininya. Bukan guru yang ngajarin nilai anak-anak kamu harus memelihara lingkungan bla 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 gitu, tapi tayangkan film dengan produk yang divisualkan itu perform gitu. Film ini mempunyai istilahnya performative agency, kemampuan untuk membuat pihak lain baik itu manusia maupun untuk perform, untuk berbuat sesuatu.
Dan itu terjadi di murid-muridnya Mbak Tari kan, ketika mereka lebih aware, apa tadi istilahnya, self awareness, apa tadi yang disebutkan Mbak Iya, Tari. dan itu akhirnya manifest, dan itu manifest ya Mbak, muncul di perilaku mereka, di sikap gitu, lebih impactful gitu, lebih berdampak gitu. Saya tadi mau nanya satu ke Mbak Tari, dibilang sekolah ramah ini yang punyanya KPPA? Iya, KPPAI. Jadi kita itu guru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Itu ada namanya sekolah ramah anak, Mas Teddy. Just for your information. Itu sampai di sampai di tukang kebun sama janitor tuh petugas kebersihan itu semuanya kemarin sudah dapat pelatihan konvensi hak anak dan semuanya sudah tersertifikasi konvensi hak anak. Jadi sudah dapat di kota mana tuh Mbak Tari ini? Di KPAI. Gresik ya? Oh, Gresik ya, lupa. Dan itu Yes, benar yes. dan hasil dari film itu ketika kemudian kita adakan refleksi sama anak-anak. Dan sekarang kamu sudah melihat film, apa sih yang bisa kamu perbuat untuk lingkungan sekitarmu, terutama untuk teman-temanmu yang memiliki keterbatasan. Karena di tempat saya kan pendidikan untuk semua, jadi kita juga ada PBK ya, untuk teman-temanmu yang berketerbatasan. Akhirnya kemarin kita itu juara 1 karena ada anak-anak kami itu yang punya ide, kan sekarang lagi COVID gitu ya. Terus habis itu kan kalau ada yang juara 1 ini bukan hanya untuk anak ABK. Jadi mereka punya ide akhirnya tentang lingkungan. Kita kan lagi COVID, berarti kan harus jaga ini ya jaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, sementara berarti kan sistem pernafasan itu ada hubungannya sama kesehatan lingkungan. Nah, kalau tiap hari di halaman sekolah itu ada mobil yang parkir, terus orang tua itu kadang-kadang itu males turun untuk nyebut anaknya, jadi lebih memilih di dalam mobil sambil nyalain mesin kendaraan bermotornya, dan akhirnya karbon monoksidanya itu kan mengepul semua. Nah, terus itu kan nggak sehat gitu lingkungannya. Oh ya, terus apa yang bisa kamu lakukan? Aku pengen punya alat yang bisa ngingetin para orang tua itu gitu. Jadi kalau ada alatnya dipasang di halaman sekolah tuh ada alatnya level ISPU. ISPU itu indikator pencemaran udara. Indikator standar indeks standar pencemar udara. Ada level ISPU-nya itu baik atau sedang atau membahayakan. Kalau membahayakan nanti muncul bunyinya tetot. Jadi para wali murid itu langsung panik dan mematikan segera ini kendaraannya kayak gitu. Nah, akhirnya kita buat, saya pikir-pikir, oh ya, saya kan kebetulan pembina Olimpiade IPA juga. Akhirnya saya kumpulkan 2 anak itu, 2 siswi itu, idemu bagus, Ustazah pengen bantu, apakah boleh? Akhirnya mereka boleh, akhirnya kita bantu untuk mewujudkan jadi alat yang namanya pesirator, pengingat polusi kendaraan bermotor. Itu alatnya udah jadi. Kita buat angket ke wali murid lewat Google Form gitu kan. Apakah Anda, kayak pertanyaan-pertanyaannya itu, apakah Anda sebagai wali murid itu melihat lingkungan sekolah itu udaranya tercemar atau tidak gitu. Terus perilaku seperti tidak mau mematikan kendaraan bermotor itu betul atau salah kayak gitu. Nah, itu wali murid itu ngisinya katanya tertampar-tampar, Ustazah saya ngisinya. Terus apakah menurut Anda perlu enggak diciptakan alat pengingat polusi kendaraan bermotor? Ternyata wali murid semuanya 100% tuh bilang perlu gitu. Akhirnya kita buat alat itu dan ternyata kok ya gayung bersambut, ada lomba kreasi cipta alat, lomba alat kreasi IPA. Akhirnya kita daftarin dan juara 1 di tingkat kabupaten. Mohon doanya ini lagi kita daftarin ke Kalbe Junior Scientist Award di tingkat. Oh, mudah-mudahan ya. Tapi sebenarnya ya itu kalau saya istilahnya ikut lomba dan menang itu icing on the cake ya. Jadi kayak karena being inventive ketika berhasil menemukan itu internally rewarding udah. Prosesnya itu dan belajarnya kayak grup kita inilah intrinsically dan rewarding itu, gitu. Orang tua itu pada kaget gitu, orang tua mereka itu pada kaget gitu ya. Kok bisa anak saya itu punya keinginan kepekaan lingkungan seperti itu.
ini kok hanya karena film ini gitu. Jadi orang tuanya juga ikutan lihat filmnya. Film kok bagus kayak gini. Terus kok saya itu kelihatnya kok Ikatan Cinta gitu. Ya udah kasih aja. Oh ini ya Ikatan sinetron Cinta ya. tuh juga banyak value-nya loh ya, value Coba materialisme. Mas dianalisis Ya. Mas. Jadi kalau dianalisa secara kejiwaan tuh banyak tuh masalah-masalah kejiwaan di Ikatan Cinta itu ya. Tapi bagus nih tadi cerita yang sangat menarik ya tentang, dan kalau saya kebayangin tadi pas bikin kuesioner gitu ya, itu juga nyambung ke ceritanya Pak Heri tadi ya, bagaimana itu nyambung ke berbagai proses belajar itu kan, satu aktivitas itu jadi keren banget. Itu berawal dari tadi ya, dari keinginan untuk fokus kepada problems ya, bukan kepada means atau cara gitu ya. Dan hal-hal seperti ini kan akhirnya perlu sebuah usaha ya, penuh dengan ketidakpastian ya. Apakah nonton film ini produktif atau tidak produktif kita nggak tahu ya kan. Apakah tadi itu bikin survei itu orang tua akan senang atau enggak kita nggak tahu ya. Nah tapi kesediaan untuk mau masuk ke sana itulah yang tadi minimal dibilangnya harusnya saintis tuh at least once in a while ya minimal ya. Moga-moga bisa konsisten itu melakukan hal-hal seperti tadi yang sangat radikal tadi itu. Mantap ceritanya. Ini Bu Tari kalau bisa ini ya, kalau bisa rajin-rajin ikutan sesi ini ya supaya menambah kekayaan kita ya, SD, SMP ya Itu kan. bujukannya Mas Teddy ya. Kalau saya bujukannya ditulis dong Bu Tari yuk. Ditulis ya. Untuk nulis ya. You should be heard. Your school itu harus harus loudly gitu, yang praktek-praktek kayak gini harus lebih kenceng ngomongnya daripada yang standar-standar. Ini saya malah mau minta izin nih sama Mbak Tari. Screenshotnya saya kirim ya ke KPAI ya. Oh iya, boleh. Soalnya cerita ini udah langsung cerita nih. Iya. Langsung kasih ke ininya ya. Mbak Rita ya. Ya, Mbak Rita, saya kenal Mbak Rita sama-sama di sama-sama di Nasyiah sih. Mantap. Oh iya, betul, beliau kan ini. Gitulah. Itu noti istilahnya Pak Maslo ini, saling simpulnya nyambung ya. Simpulnya nyambung. Saya nyambung Teh Jani di sini, Teh Jani kenal Mbak Rita, saya kenal Mbak Rita dari jalur lain, terus ketemu Mbak Tari di sini, nyambung lagi. Ada satu yang saya terinspirasi waktu ikut live IG-nya Bu Jani ya, waktu live IG yang ruang nyaman itu loh Bu Jani. Itu waktu itu saya terinspirasi, terus habis itu saya bilang ke anak-anak kan waktu pelajaran sains, kita ada the club science gitu. Saya bilang ke anak-anak, kamu pengen nggak sih nyiptain sesuatu bukan nyiptain sih, melakukan sesuatu hal yang sederhana mungkin yang untuk membangun ruang nyaman, tapi untuk teman-temanmu gitu, sebagai kado kemerdekaan kemarin waktu Agustus, sebagai kado kemerdekaan yang kamu berikan untuk teman-temanmu yang berketerbatasan gitu. Terus ada anak itu gini, Ustazah, aku itu kemarin diukur pakai oximeter sama ayah di rumah. Nah terus aku mikir, gimana temanku yang buta, dia kan nggak bisa lihat ya, oximeter itu kan outputnya cuma digital angka. Sementara kalau temanku yang buta, yang tunanetra tuh, kalau dia nggak ada orang-orang di sekelilingnya, bagaimana dia bisa mandiri mengukur saturasi oksigennya sendiri gitu. Nah, gimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika tidak ada orang di Problem center itu bagus. Akhirnya saya ajak itu, itu Ustazah boleh nggak izin bantu kamu untuk mewujudkan ide-idemu gitu. Boleh Ustazah. Akhirnya kita bikin namanya Oxibraille. Oxibraille ini oximeter untuk tunanetra gitu. Kalau yang tahun 2011 itu ya 2012 itu kita bawa gelas braille. Gelas braille itu kita bawa sampai ke Bangkok, dapat bronze. Kalau yang ini Oxibraille kita baru jadi alatnya. Jadi baru mau kita kirimkan ke event, nggak tahu nanti lolos apa enggak. Itu jadi anak-anak itu saya ajak ketika kita bikin alat, ketika alatnya udah jadi outputnya itu bukan digital angka tapi suara. Jadi ketika terus kita uji cobakan, sampai saya itu WA ke teman-teman yang di SLB sama di UPT Resource Center-nya Dinas Pendidikan, saya butuh
anak yang tunanetra usia sekolah dasar, karena kan anak ini tadi, siswa saya tadi bilangnya untuk kado kemerdekaan untuk teman saya gitu. Jadi saya cari yang seusia gitu kan. Akhirnya dapat tapi agak jauh. Jadi sekitar 1 jaman lah dari Gresik Kota, dari sekolah kami. Akhirnya kami ke sana. Terus habis itu bawa mobil sekolah, bawa alatnya. Terus kami uji cobakan ke anak tunanetra itu gitu. Jadi setelah dia mengukur gitu, keluar suaranya gitu, saturasi 97 gitu. Jadi dia tahu saturasinya dia berapa ketika kita sampaikan, ketika nanti saturasimu itu 95 ke bawah, sampaikan ya pada orang dewasa di sekitarmu. Gitu. Bahwa itu perlu dipantau. Biasa ini. Super. Ini rekaman live kali ini harus diviralkan ini. Iya. Harus wajib. Ya, yang kayak gini ya, yang dan ini udah tuh berapa bab kita membahasnya setahun nih, itu udah translated into action ini di kelasnya. Terima kasih sudah menerjemahkan obrolan-obrolan kita ya. Iya, contohnya jadi real banget ya. Kita jadi punya contoh real deh. Satu pembelajaran yang saya dapatkan itu saya tidak secerdas mereka. Justru ide-ide mereka itu yang luar biasa dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Gitu. Dan itu learning yang sebenarnya ya, artinya bahwa justru dari tadi pertanyaan Bu Tari ketika boleh nggak manggilnya apa Ustazah ya, gurunya boleh nggak Ustazah membantu kamu ini, itu sebenarnya apa namanya istilahnya kalau dari perspektif new materialism ini jadi nganalisis langsung, ada case tadinya loh Teh Jani. Jadi itu apa istilahnya affective moment ya, jadi momen yang dan efeknya tuh visceral bodily. Kita bodinya tuh, kenapa dia berpikir loh dengan teman yang punya problem di penglihatan, berarti apa yang senses yang dia bisa pakai kan pendengaran. Jadi langsung mencoba mencari, dan itu bahkan siapa bilang riset harus nunggu kuliah gitu kan. Bahkan yang kalau buku-buku yang saya baca gitu ekstrimnya early childhood pun mereka udah bisa jadi batita, bukan balita lagi, batita tuh jadi researcher di buku saya itu. Cuman ngelihat gini kan, kadang kalau saya ceritanya pakai buku lah, itu bukunya kan buku Skandinavia Mbak Ririn, di Indonesia belum ketemu gitu kan. Nah ini wah dia digresek perlu ditulis loh, ya Mbak Ririn ya. Perlu iya. ditulis dan dirapikan gitu pengalaman-pengalamannya sehingga bisa diakses gitu. Jadi ya saya juga selama ini selalu curiga sih bahwa ada orang-orang yang tuh aku ceritain ya, misalnya ternyata ya misalnya ada orang seperti Pak Mujahir itu di Indonesia kan. Cuman mungkin ya perlu ada usaha untuk menuangkan itu sehingga kita kemudian punya akses ya, orang-orang awam itu punya akses ke cerita-cerita tadi untuk kemudian menindaklanjuti ya, kemudian mempelajari, mendalami dan terinspirasi lah minimal gitu ya. Dengan dan nggak terjebak di scientific ortodoksi tadi gitu ya. Iya. Oke, ini kita masih punya setengah jaman, mau lanjut terakhir ya. Ya, kita habisin bab ini. Nanti pertemuan berikutnya bisa masuk bab baru ya, biar kelihatan ada progresnya lah kita gitu ya. Oke, nah terakhir nih agak panjang sedikit tapi ya nggak sepanjang yang minggu sebelumnya ya. Oke, saya coba. Because of this fancied independence of values, standards of worth become steadily more blurred. If mean-centering philosophies were extreme, which they rarely are, and if they were quite consistent, which they dare not be for fear or obviously foolish consequences, there would be no way to distinguish between an important experiment and an unimportant one. That could be only technically well prosecuted experiments and technically poorly prosecuted
experiments. Using only methodological criteria, the most trivial research could demand as much respect as the most fruitful one. Pelan-pelan ya. Karena ya keinginannya untuk merdeka ya dari nilai-nilai gitu ya, sehingga standar tentang kelayakan sebuah penelitian gitu mungkin itu jadi seperti blurred ya. Saya sih memahaminya begitu ya, seperti blurred ya, layak enggak layak itu jadi blur gitu ya. If mean centering philosophy were extreme, jadi jika atau seandainya mean centering itu ekstrim banget gitu ya, sebenarnya nggak ekstrim amat sih. Jadi ini sebuah kritikan juga. And if they were quite consistent dan which they dare not be for fear or obviously foolish consequence. Maksudnya kira-kira. Intinya kalau dicoba dibaca yang sini ya, sehingga kita sulit membedakan ya antara eksperimen yang penting dan nggak penting itu susah. Jadi karena fokusnya kepada yang penting tadi, caranya, standarnya sesuai apa tidak. Jadi pertanyaan yang paling mendasar ya tentang ini penting nggak sini kita lakukan atau perlu nggak sini kita teliti, itu jadi blur gitu ya. Jadi nggak bisa dibedain gitu ya. Karena yang jadi fokus adalah terlaksana atau tidaknya sebuah eksperimen gitu ya. There could be only technically well prosecuted experiment and technically poorly. Jadi yang hanya bisa dibedakan ya eksperimen yang bagus apa enggak. Tapi pertanyaannya penting apa enggak itu nggak bisa dibedakan. Jadi ini eksperimen yang bagus, ini eksperimen nggak bagus. Tapi emang eksperimen itu penting apa enggak itu jadi nggak terbahas. Using only methodological criteria, the most trivial research could demand as much respect as the most fruitful one. Trivial itu apa ya? Trivial itu kayak permukaan, kayak kurang in-depth, kurang mendalam gitu pertanyaan. Makanya pertanyaan trivia itu kan pertanyaan yang jawabnya nggak usah mikir. Ya mikir tapi nggak banget gitu. Berarti kalau kan kriteria metodologis tadi ya, kriteria standar, maka penelitian yang paling remeh pun ya itu bisa dihargai ya. Karena dikemas dengan metodologi yang kompleks dan well prosecuted itu tadi secara itu aku pernah cerita waktu itu ya, yang waktu baca buku-buku, mohon maaf ini ya, bukan bermaksud apa, baca buku-buku psikologi positif gitu ya. Terus ketemu riset soal how happiness works gitu ya, riset kebahagiaan, lalu ada kumpulan riset tentang bagaimana cara berbahagia, lalu nomor 1 itu jawabannya adalah bersyukur gitu. Langsung tak tutup, tak bilang nengonin cuman gini ya, orang Indonesia tahu cara bahagia itu bersyukur ya. Masa penelitian ilmiah canggih perdana besar cuman jawabannya 1 bersyukur. Ini kita udah tahu. Jadi nggak ada yang insightful banget gitu. Memang canggih, memang itu research, memang itu yang riset PhD gitu. Tapi ya kalau cuman gini orang Indonesia udah tahu dari dulu gitu. Misalnya gitu. Tapi ini mungkin pandangan polos yang nggak berdasar juga. Tapi cuman ya gitulah poinnya ya. Of course, this doesn't actually happen in extreme way, but this is only because of appeal to criteria and standard other than methodological ones. Jadi ya yang diceritain si Pak Mason ini kayak ekstrim banget sih ya, nggak kejadian juga. Tapi ya ekstrimnya bisa sampai seperti ini gitu ya. Ada riset yang nggak penting-penting amat, tapi kemasannya bagus ya, sehingga dianggap penting gitu. However, although this mistake is rarely seen in a blatant form, it is often enough seen in the less obvious. Ya meskipun tidak se ekstrim itu, tapi dalam bentuk yang kecil-kecil itu kelihatan gitu ya. Jadi the journal of science are full of instances that illustrate the point that what is not worth doing is not worth doing well. Jadi ya banyak ya di jurnal science menurut Pak Maslow ini. Riset-riset yang tadi secara metodologis tentu bagus, rapi gitu ya, ilmiah gitu. Tapi pertanyaannya ini buat apa ini riset ini, atau mungkin atau apa nilainya, itu kadang-kadang masih ada dalam tidak se-ekstrem itu ya. Nah terakhir, if science were no more than a set of rules and procedures, what difference would there be between science on the one hand and on the other, chess, alchemy, embryology, or the practice of dentistry. Nah, ini maksudnya apa? Coba kita lihat keterangannya ya. Embryology apa?
Nggak tahu teman, ini yang kok dentistry kok ini ya, kok dikritik. Sir Richard Livingstone has defined a technician as a man who understands everything about his job except its ultimate purpose. Someone else in similar vein has defined an expert as a person who avoids all the small errors. Tapi kenapa dentistry di sini ini ya dikritik ya? Tapi poinnya gini lah ya. Jadi kalau sains itu pada akhirnya ini bukan kritik kayaknya, Mas. Sebenarnya malah menegaskan bahwa ketika sains itu tidak lagi dilihat sebagai set of rules, sekelompok aturan atau prosedur, apa perbedaan antara sains dan alkemi itu apa ya? Alkemi itu apa namanya? Dengan itu yang bisa mengubah itu ilmu yang zaman dulu tuh yang bisa mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, tapi ada mistik bukan memang ada mistik. Maksudnya ada mistik. Alkimia ya, sebelum menjadi kimia itu kan alkimia tadi, sesuatu bisa diubah. Nah, chess atau yang, tapi intinya mungkin tadi Pak Maslow ya menutup paragraf itu dengan dengan ya, kalau seandainya sains itu hanya bicara prosedur, lalu apa bedanya dengan ilmu-ilmu lain yang mungkin ya tidak dipertanyakan ya, tapi sudah jadi praktek, sudah jadi kebiasaan gitu ya. Seperti itulah. Ortodoksi itu tadi toh. Jadi karena saking pengennya bebas dari values, lalu mencoba mencari sesuatu yang objektif, yang standar, yang metodologisnya ketat gitu. Sampai lupa kepada apa yang penting dan nggak penting untuk diriset, yang penting sesuai prosedur lah. Itu ekstrimnya seperti itu ya. Dan beliau katakan meskipun ya dalam bentuk yang paling ekstrim mungkin agak jarang, tetapi dalam bentuk yang lebih ringan ini kejadian. Obvious kata dia. Ya gitu. Nah, yuk monggo kita terpampang nyata. Kalau obvious nyata ya. Terjemahan. Tapi ini mungkin saya pernah ceritakan dulu ya, kayaknya juga di awal-awal bab 1 mungkin ya, tentang psychological approach to science itu. Saya ingat ini nih terutama tadi yang menggelitik ketika tentang kalau kita terlalu main centering ini kan jadi highlight-nya tuh lebih ke sepanjang prosedural methodologically oke, research yang trivial dengan yang in depth aja kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi penting. Nah, saya ingat tuh waktu awal-awal sekolah gitu, saya kan terus tahun pertama saya pulang 1,5 tahun terus pulang ambil data gitu kan. Iya ini saya ngambil data. Oh udah riset gitu ya. Enggak pakai kuliah. Oh enggak, kalau di Australia langsung full riset saya bilang gitu kan. Terus oh gitu. Emang risetnya tentang apa? Permainan tradisional. Hah? Kayak gitu aja bisa untuk S3 kata dia gitu kan. Itu satu first question gitu ya. Oh ya, terus apa variabelnya gitu. Oh saya nggak pakai ini, saya eksploratif karena kualitatif. Oh kayak gitu bisa dapat S3. Di kampus saya nggak dapat Mbak, harus 3 variabelnya. Terus nanti analisisnya pakai apa gitu. Belum tahu Pak. Saya ini theoretical framework-nya aja belum dapat. Saya ngambil data masih kemungkinannya post-human, post-kolonial, atau post-structure, saya belum tahu saya waktu itu bilang. Tapi saya lebih ke post-modern perspektif. Oh kayak gitu bisa loh, iya. Iya Pak, makanya saya ke Australia kan, Indonesia masih saya nggak lulus karena nggak masuk kriteria. Tapi ya jokes aside ya, terlepas dari bercandanya dan nakalnya saya gitu, begitulah cara pandang ketika riset itu dilihat. Riset sebagai bentuk pencarian kata Pak Mas sebenarnya kan pencarian kebenaran, pencarian seeking truth ya kalau hanya ya artinya setidaknya menguak keterbaruan dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau sains seperti itu kita harus tetap main centering itu perlu, karena itu untuk jaga. Minggu kemarin meeting yang kemarin kita diingetin sama Mas Adi itu bagus banget bahwa tetap at some level tetap harus terjaga itu yang namanya metodologi ilmiah gitu ya, bahwa bagaimana ketersambungan connecting dot lah kalau yang saya pelajari sangat ini, bagaimana kita mengumpulkan dari riset-riset yang dulu tuh kita kayak ibarat benang itu nanti ditenun bareng gitu. Terus
itu sangat penting. Tapi yang esensial di situ, dan itu salah satunya dan gini, itu juga salah satu nasihat yang sering dikasih ke mahasiswa PhD itu. PhD research itu Nobel winning study gitu. So basically it's just a training. Kamu kayak magang, kamu belajar menjadi seorang researcher yang independen. Jangan berpikir merumuskan permasalahan itu yang harus menyelesaikan masalah dunia gitu. Karena kita sering berpikir begitu. Makanya ketika saya merefleksikan pertanyaan dosen yang saya tadi ceritakan, what it means to you, sesederhana mungkin, sesimpel, bermakna buat kamu tuh apa, itu sudah science, sudah bermakna, setidaknya bermakna untuk satu orang, terus saya bisa menularkan ke satu orang lain, itu udah ini, dan akan amplifiernya gitu, ininya lebih banyak. Nah itu, dan ini sangat mengena banget ini Pak Maslow ini ketika bilang nggak ada riset yang important unimportant gitu ya, artinya pada dasarnya penting enggaknya itu tergantung value-nya tadi, tergantung buat siapa gitu. Mungkin kayak kita yang ya maaf misalnya saya sebenarnya nggak seneng kata normal, artinya kita nggak punya isu dengan penglihatan gitu. Yang tadi risetnya disampaikan Mbak Tari itu nggak terlalu ini, tapi kalau kita attach terus terbiasa, kita punya saudara atau teman yang sehari-hari kita lihat ini akan bermanfaat buat dia, ini akan membuat pembeda dalam hidup dia ketika dia bisa mengakses sesuatu yang selama ini nggak accessible buat dia, seperti itu. Nah itu value-value sesubjektif itu kan subjektif banget gitu, dan kadang kita nggak harus mencari yang untuk anak SD se-Indonesia, nggak usah, sekelas kita aja gitu, sekelompok ini aja, dan itu meaningful gitu, dan itu dikuatkan oleh si problem center ini. Thank you, mungkin itu dari saya. Mantap, thank you. Ada yang komentar lain? Ini poinnya Mbak Ririn menarik ya, karena kemarin itu saya ya tadi ya baru masuk kuliah di kampus saya gitu, kemudian saya penasaran sama nama kampusnya, kan nama orang ya, kemudian saya googling gitu ya, saya dapetin beberapa, oh ternyata beliau ini terkenal, saya yang baru kenal gitu ya. Terus kemudian saya cari naskah tulisan-tulisannya gitu ya. Ada satu kata pengantar yang dibuat di buku kumpulan karya beliau itu. Di para penelitinya pas ngumpulin itu bikin kata pengantar. Dia bilang si beliau ini memang bukan orang yang menemukan sesuatu yang sangat baru dalam artian pemikiran atau teori di Indonesia, tetapi yang jelas beliau itu pembuka ya, sebuah kajian tentang hal ini di Indonesia, semacam transmitter lah. Sama dengan misalnya kemarin pas aku baca satu buku ya, si penulisnya itu mengomentari tentang pemikir Muslim gitu ya, Ibnu Rushd segala macam itu. Kalau ngomong soal kebaruan ya, apa yang mendebat adakah kebaruan, tetapi yang jelas tanpa mereka itu sejarah pemikiran akan terputus. Karena masa sebelum mereka adalah masa ketika pemikiran itu dihalangi gitu. Jadi mereka yang angkat lagi, kemudian akhirnya tertrasi sekarang. Nah artinya kan proses mengalirkan itu aja sebenarnya sesuatu yang penting ya. Karena kalau nggak dialirkan ya putus alirannya gitu, bocor gitu atau mungkin hilang. Jadi ada peran-peran tiap orang, tiap komunitas, tiap organisasi di kehidupannya masing-masing yang harus dijalani. Nah, kadang-kadang sebagian ada yang terangkat kayak Pak Maslow ini terangkat ya. Namanya terangkat sebagai salah satu pelopor psikologi tertentu misalnya gitu ya. Tapi ada banyak orang lain yang mungkin nggak terangkat gitu ya, sebagai pendiri sesuatu, tapi ya penting untuk membawa itu. Diskusi kita nih bisa jadi nggak dikenal ya, bisa jadi. Tapi someday mungkin ada orang yang nggak sengaja nonton gitu ya, terus sekedar kepikir aja, oh iya bagus juga nih kalau kita bikin diskusi semacam ini gitu ya. Nah itu kan menarik ya, diskusi yang tidak terikat dengan kapan waktu habisnya ya, diskusi
Karena seringkali kan sains di zaman sekarang itu adalah sains yang isinya summary sebenarnya. Ya kan, belajar psikologi dari buku summary, teori-teori psikologi, namanya buku pengantar psikologi, ya kan. Belajar konseling dari summary berbagai puluhan pendekatan konseling gitu ya, ditaruh di satu buku namanya summary. Tapi nggak mau nyelam gitu, nggak mau nyelam ke dalam satu aja, misalnya punyanya siapa sih yang kita selamin gitu. Apa namanya teh, jadi bunga rampai apa? Iya, bunga rampai. Bunga rampai. Jadi a little bit of everything. Jadi gitu. sidik-sidik tapi akeh. Iya, jadi nggak berani masuk sedikit ke ketidakpastian gitu ya, Pak. Masuk, yuk dalemin yuk satu ini bener nggak sih itu ya. Akhirnya jadi itu. Nah, dan itu punya pembenarannya, Mbak, di dunia konseling dan psikoterapi itu, teman-teman psikolog bilang ada pembenarannya itu. Belajar dikit-dikit banyak, namanya eklektik katanya gitu. Ya. Jadi wah, kita harus ini harus pendekatan. Tapi kalau banyak dan tidak ada yang settle, sebenarnya kan juga belum tentu menyelesaikan masalah kan gitu ya, belum tentu mengakar gitu pada permasalahan itu kan. Jangan-jangan ada lebih baik kita misalnya mendalami salah satu dulu sampai ajak, kemudian ya melengkapi dengan yang lain, misalnya seperti itu, akhirnya menemukan kebaruan gitu. Nah, itu yang refleksiku seperti itu ya. Jadi si Lama ini bahkan hanya membaca teks lama dengan kondisi kita sekarang aja tuh akan muncul sebuah dan itu butuh keberanian karena penuh dengan ketidakpastian kan. Apa kata yang dijelaskan si penulisnya di masa lalu itu sama dengan yang saya pahami sekarang misalnya, itu kan nggak tahu juga gitu. Jadi jadi untuk masuk ke dalam itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Nah, itu refleksi saya. Monggo silakan, ada yang mau komentar nggak? Sedikit saya mendengar tadi kalimat tadi kata Mas Lub, eksperimen itu mengungkap kebenaran, menguak kebenaran. Oh, dari Mbak Ririn tadi ya? Ya, itu di bab awal, Mbak. Bab sebelumnya, iya. Seeking. Oh iya. Truth seeking. Truth seeking. Iya, truth seeking. Iya, itu saya jadi ingat kalau di proses pembelajaran ke anak-anak itu namanya discovery learning ya. Di bagaimana kita ya seorang guru itu, bagi saya model pembelajaran yang paling susah untuk saya ini. Butuh effort yang lebih gitu untuk melakukan discovery learning. Kayak kemarin yang minggu ini, pekan ini saya lakukan itu untuk mengajarkan anak-anak tentang animal skeleton itu dengan discovery learning itu luar biasa wow-nya, apalagi dengan PJJ gitu ya. Jadi dan itu benar-benar untuk cari ruhnya, menguak kebenaran itu, dan dari tahapan-tahapan sampai ke tahapan awal bagaimana mereka membuat hipotesis tentang animal skeleton, kemudian mereka di tahap akhirnya itu mereka membuktikan ya, melakukan proses pembuktian bahwa hipotesis mereka itu ternyata benar apa salah tentang animal skeleton, itu suatu hal yang wow buat saya dan butuh banyak sekali belajar, usaha, bahkan malam-malam saya itu terampas untuk memikirkan ini tak model kayak gimana anak-anak ini besok itu diarahkan seperti apa biar mereka itu discovery-nya itu terasa gitu meskipun PJJ itu. Dan saya itu mencoba untuk mengajak rekan sejawat gitu ya untuk membantu saya, ayo kerja tim, itu nggak ada yang mau gitu. Wah iya, ini menarik ini ya. Aduh, Mbak Tari, aku padahal baru tadi mau nanya itu loh, apa pasnya dengan cerita tentang yang tadi namanya, yang polusi tadi, berbagai alat tadi, terus saya tuh pengen nanya teamworknya seberapa kolaboratif itu di sekolahnya Mbak Tari, atau mungkin punya team up dengan sesama guru sains atau apa gitu. Terus ya apa namanya? Ya, ada klub, kami ada klub sains dan ada klub mekatronikom. The club itu within school, dalam satu atau across, bisa kayak siapapun yang berminat. Kayak ekskul, tapi berarti sekolahnya aja ya.
Anak-anak itu ngisi angket mereka pengen masuk ke klub apa. Kita ada klub sains, mekatronikom, English. Biasanya kalau bikin-bikin alat kayak gitu, saya kerjasamanya sama mekatronikom karena orang-orang elektro mereka kan. Terus kita juga ngajak anak-anak untuk belajar ke PENS ITS. Elektronikanya ITS, ya mereka di situ diajarin bagaimana coding, bagaimana mereka mengenal yang namanya komponen elektronika ya. Karena memang jadi unlimited ya pengembangan extensionnya itu jadi unlimited itu udah project kalau mau perspektif apa inquiry based learning, project based learning, discovery learning itu bisa mau dianalisis ke sana dengan case yang sama, tinggal highlightnya di mana kalau dari pedagogi ilmu pendidikannya gitu ya. Teh Jani, aku kepikiran ini Bu Tari ini bisa dibikinin sesi khusus ya, tapi bukan ini. Udah nodong loh. Ini di belakang layar udah nodong nih. Iya. Tapi aku kepikiran gini. Ya. Jadi bukan cerita soal ya mungkin contoh-contoh yang sudah dilakukan iya. Yang aku penasaran adalah proses menjadi pengajar yang seperti ini. Becoming. Proses menjadinya. Jadi bukan hasilnya. Kalau hasilnya kan ya akan berkembang terus ya. Kalau hasil berkembang terus, tapi proses menjadi pengajaran seperti ini tuh gimana sih gitu? Karena ini kita perlu lebih banyak yang seperti ini gitu ya. Sekolahnya swasta apa negeri, Mbak Tari? Muhammadiyah ya. Ini multi jenjang nggak satu yayasan? Atau satu jenjang SD aja? SD aja. Oh oke. Enggak, pikir saya kalau yayasan kan ada yang dari TK sampai SMP misalnya gitu kan? Enggak, kebetulan kami SD aja. Oke. Ada deket kami itu TK sama PAUD, tapi yayasannya beda. Karena kalau TK sama PAUD di Muhammadiyah itu kan di Aisyahnya, kalau SD Muhammadiyahnya. Jadi beda payung. Cuman kami sinergi sih. Jadi saya itu juga melatih guru-guru TK itu diminta untuk bagaimana cara mengajarkan pendidikan sains pada anak usia dini kayak gitu. Luar biasa. Lagi happening. Karena mereka itu rata-rata dari PAUD, terus langsung ke TK-nya, terus SD-nya itu udah langsung masuk SD saya gitu. Ya itu makanya saya tadi kenapa saya nanya yayasannya karena continuity kalau dalam satu yayasan terus itu sudah jadi semacam mau dibilang visi, tapi setidaknya intinya itu jadi budaya belajar di satu lingkungan ekosistem. Kalau dari perspektif ekologi kan ekosistem pendidikannya tuh sudah terbangun. Kita bisa punya contoh best practice yang kita kan sebenarnya idealnya kalau ngomongin negara ini itu misalnya continue kan kadang dipikirnya oleh pihak yang berbeda ya, PAUD ahlinya PAUD ini. Jadi transisi dan continuity-nya tuh kadang nggak terbangun gitu. Nah, kalau betul. dari skop yang kecil satu yayasan yang meliputi multi jenjang ini sebenarnya akan a good way gitu ya, salah satu lab yang cukup bagus untuk ini ketika fokus di discovery learning saja gitu dan discovery dalam segala in a broader sense lah, nggak harus dan itu sainsnya baru sains yang natural ya, belum sains yang sosial. Belum yang social science, belum yang mix atau dan kita udah nggak di ruangan ini nggak ada dikotomi. Tapi sosial seringkali nggak dianggap sains memang sih. Iya. Belum dianggap sains. Iya. Agak setengah-setengah. Apalagi filsafat nggak dianggap sains. Di mana proto sainsnya itu? Iya. Kayak alkemi asik loh ya. Padahal asik loh baca-baca novel filsafat itu. Iya. Betul. Oke. Ini hampir jam 12, mungkin kita cukupkan dulu ya karena mungkin sudah waktunya ya. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya moga-moga kita sudah bisa masuk ke bab baru ya. Jadi monggo yang mau hadir lagi nanti tunggu pengumumannya. Niatnya sih 2 mingguan sekali ya. Ini sudah masuk ke bab 3 ya, Preface to Motivation Theory. Jadi sudah masuk ke idenya soal akhirnya mungkin buah dari pembongkaran Pak Maslow terhadap prinsip-prinsip sains yang sudah membelenggunya selama ini dan menemukan teori motivasinya. Jadi ada perjalanannya dan moga-moga nanti kita bisa mendalami lebih, karena sekali lagi Pak Maslow ini pemikir yang
yang selalu muncul di banyak buku tapi sebagai bunga rampai tadi teorinya dicuplik-cuplik ya, ditafsirkan semau-mau orang yang baca, tapi nyelemnya sebenarnya yang dia maksud seperti apa gitu ya. Itu mungkin nanti kita pengen coba untuk pahami dan kita konteksnya bahkan kita lanjutkan gitu ya. Dan ini masih apa namanya, kelihatan layer dan kompleksitasnya tuh tinggi ya, ketika dari preface bab satunya terus ada ini mau ke motivationnya masih ada preface dulu. Iya, masih ada motivation lagi. Theory. Kita belum masih nyampe ke jangan buru-buru ke motivation theory. Karena kayak fill up, kayak ngupas itu kulitnya tuh ini kayak boneka apa tuh, boneka Rusia tuh apa namanya, dibuka. Iya, yang dibuka-buka itu ya. Iya. Begitu, saya kembalikan ke Teh Jani, monggo sebagai tuan rumah. Iya, terima kasih Mas Teddy dan kawan-kawan. Hari ini kita tampaknya melengkapi setiap pertemuan dari sebelumnya ya. Di kemarin kita sudah ketemu nih dari jenjang TK, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi ya. Kemarin ada Mas Adi. Dan kita juga sempat bahas tadi tentang continuity yang ternyata hari ini sepertinya semesta tuh bergerak terus gitu, kemudian merekrut orang-orang baru yang saling melengkapi. Dan hari ini kita dengar cerita langsung dari Mbak Tari ya, prosesnya bagaimana di level sekolah dasar. Nah, mudah-mudahan sedikit banyak itu bisa memenuhi kebutuhan kita untuk bisa merangkai connecting the dot itu secara kontinuitas ya. Proses pendidikan yang continuity, tapi yang paling penting adalah proses truth seeking kita ya, yang kontinuitas juga dari mulai tahapan anak-anak sampai ke dewasa dan ya seterusnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini proses belajar kita juga menjadi sebuah proses yang bisa bermanfaat buat kita pribadi tentunya, kalau yang saya rasakan, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak ikut hari ini maupun nanti delay di YouTube. Insya Allah ini YouTube-nya kita masih unlisted, akan segera dipublik karena tadi ada beberapa kendala teknis. Jadi mudah-mudahan nanti sore sudah bisa publik di YouTube Guru BK Belajar. Tidak sabar ketemu lagi minggu depan dengan lanjutan dari buku Motivation and Personality. Mudah-mudahan banyak yang bisa bergabung juga di ruang Zoom kita, saling nimbrung, saling sharing pengalaman belajarnya yang bisa menguatkan. Dan catatan penting juga untuk para guru BK, tadi catatan-catatan mengenai bagaimana mean centering dengan problem centering. Mudah-mudahan makin memperkuat basis kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Tentunya fokus pada apa yang betul-betul kita hadapi pada saat ini. Sehingga kita menjadi guru BK yang napak, tidak menjadi guru BK yang keluar-keluar mengingat-ingat terus nostalgik dengan masa lalu. Tapi melihat kenyataan hari ini supaya kita menjadi bagian dari puzzle penemuan diri mereka. Baik, itu saja kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak puas karena di sini kita tidak mencari kepuasan. Dan mudah-mudahan tetap bertanya-tanya karena di sini kita juga bukan ahlinya untuk menjawab. Dan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang di Kismis Kajian Psikologi Humanistik bersama Guru BK Belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, kami sangat senang sekali hari ini. Banyak sekali wajah-wajah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Teddy. Sama-sama. Terima kasih Pak Teddy. Sama-sama Pak Eri. Yuk datang lagi ya ntar ya. Foto dulu. Iya, foto dulu. Dinyalain kameranya untuk dokumentasi kita. Ada Bu Amel, Pak Ahmad. Oh ini Pak Ahmad, ini saya juga baru ketemu nih. Bu Erin. Nuntoi Al-Barakah. Al-Barakah, Bu. Karangtengah, Jakarta. Bu, perjalanan ini. Aif. Di perjalanan. Oke, Bu Nuraya. Di jalan, baik. Oh, oke. Nggak apa-apa ya. Saya ambil fotonya ya. Oh, bisa nih. Mbak Erin juga. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mbak Erin ini Yayasan Bening. Wah, mantap. Sekolah Ini Bening banyak Bogor. teman baru. Okay. Boleh sekali lagi ya, mungkin agak lebih ceria karena ini awal bulan, September ceria. Soalnya udah habis teh, jadi udah nggak ceria lagi. Awal bulan. Kan nanti dapat yang lain-lain.
Oke, boleh pakai pose-pose yang lain Ibu Bapak. Oke, kawan-kawan. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Sehat semua. Oke. Waalaikumsalam. Izin pamit Terima ya. kasih Mas Ya. Di. Thank you. Semua.